Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 11 Desember 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Saudaraku terkasih, ada sebuah tulisan di belakang truk pasir. Enak zamanku kan? Ada juga yang selalu mengatakan, dulu di saat saya masih muda, atau saat di mana saya tugas di tempatku, atau masih banyak lagi cerita itu. Tulisan dan kisah ini menegaskan bahwa orang merasa nyaman dengan zamannya. Orang merasa bahagia dengan zamannya, sehingga tidak siap untuk sebuah perubahan atau pembaharuan. Dan hal ini juga sampai saat ini terjadi, bahkan merasuki kehidupan menggereja. Orang tidak bisa melihat ke depan, di mana zaman terus berubah, tapi orang terus melihat ke belakang. Maka tidak mengherankan kita tidak bisa berubah. Orang tidak bisa menerima perubahan yang baik demi kemajuan bersama. Sehingga bila ada keinginan untuk berubah, pasti ada reaksi penolakan. Bahkan berbagai cara dilakukan agar perubahan dan pembaharuan itu tidak terjadi. Bahkan dimusuhi. Banyak umat sering bercerita pada saya bahwa dikala kita mau hidup baik, dikala kita mau hidup benar, dikala kita mau hidup sesuai apa yang aturan yang ada, bahkan dimusuhi. Bahkan orang menggosipkan, menjelekan, mengkhianati. Tapi perlu kita pegang dalam hidup kita, satu yang tidak boleh kita lupakan, yakni Allah yang akan menemani kita. Maka sikap jujur, sikap tulus, rendah hati, tanpa kepentingan hendaknya menjadi bagian dari sikap hidup kita. Dan saya percaya, orang baik dan benar akan dicintai oleh Tuhan. Saudaraku terkasih, kira-kira seperti itulah yang terjadi dengan kehadiran Elia dan Yohanes Pembaptis. Sebagai nabi, mereka memiliki hati dan cinta untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Mereka tidak pernah takut untuk mengkritik kesalahan orang pada zamannya. Mereka berani mengingatkan, berani menasehati. Semuanya demi kebaikan bersama. Kita ingat kisah Yohanes, ia tidak pernah takut mati demi Kristus. Ia menyuarakan kebenaran walaupun akhirnya dipenggal kepalanya. Ia tidak pernah takut menyampaikan kebenaran walaupun taruhannya adalah nyawanya. Pertanyaannya adalah, beranikah kita menghidupi cara mereka dalam kehidupan kita? Beranikah kita menyuarakan suara kenabian dan kehidupan kita? Beranikah kita menerima risiko apapun kalau kita mewartakan kebenaran Tuhan? Hari ini Tuhan menantang kita untuk tidak hanya menjadi murid Kristus, tidak hanya menjadi Katolik, tidak hanya dibaptis, tapi kita berani untuk menyuarakan kebenaran. Kita berani untuk menyampaikan wartaan cinta kasih Tuhan, kejujuran, ketulusan, kesaksian hidup tentang Yesus dalam kehidupan kita. Untuk bisa menyuarakan kebenaran Tuhan, kita harus mulai terlebih dahulu menjadi orang benar. Orang jujur, orang baik, orang yang bertindak adil dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dengan cara itu kita mampu memberikan kesaksian tentang Yesus. Jangan pernah takut untuk menjadi orang benar. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.